Shalom Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita kebangkitan pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri, mari kita kata kepujian kemurahan.
Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Kami boleh ada tempat ini Tuhan, ini semua karena kasih dan karunia-Mu yang luar biasa Tuhan. Kau masih memberikan kami kesempatan beribadah tempat ini Tuhan Yesus. Ini semua karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Kau berkati Tuhan ibadah ini Tuhan Yesus, dan juga Tuhan buat pelayanan pada hari ini Tuhan Yesus, buat WL, singer, pemain musik maupun hamba-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Yesus, agar banyak ditambah-tambahkan Tuhan Yesus, agar banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya Kau menyertai hidup kami Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan sebentar kami akan memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau hadirat-Mu hadir tempat ini Tuhan Yesus, maupun di rumah Tuhan Yesus, hadirat-Mu hadir kemanapun ada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bila ada kuasa gelapan yang mengganggu Tuhan jalannya ibadah kami Tuhan Yesus, kami tangkap di dalam nama Yesus. Darah Yesus dan menghancurkan segala pekerjaan kuasa gelapan. Tutup bungkus limuti Tuhan ruangan ini Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat lagu pujian lagi, bangkit suruhkan nama Yesus dalam ibadah kebangkitan kita hari ini. Maju nyatakan kuasa-Nya, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit serukan nama Yesus, bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh.
atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat lagu pujian lagi. Satukanlah hati kami. Kita harus menyatu hati kita meskipun kita ibadah di rumah, amin. Satukanlah hati kami di antara kami sembah, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Serahkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami memuji dan menyembah, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Serahkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Serahkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Sebentar kita akan mendengarkan dari sebagian dari firman Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian kasih yang terindah. Kasihnya yang terindah. Kasih yang terindah
mari kita nyanyikan ulang lagu ini, kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau muka bumi, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau buka bumi, karya terbesar dalam hidupku. Amin, amin. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
Bapak, kau campur tangan Bapak, hamba-Mu yang menyampaikan firman Bapak, supaya bisa menjadi berkat di dalam tubuh kami, dan juga kami bisa menjadi pelaku firman Bapak. Kau berkati Bapak, saudara-saudara kami yang menonton video ini, kau campur tangan di Bapak, kau berkati dia Bapak. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan untuk hambanya menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, ya bersyukur kita merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Seluruh umat manusia di dunia yang percaya kepada Yesus merayakan hari kebangkitan Kristus. Nah, sehubungan dengan merayakan hari kebangkitan Kristus, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan dalam Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10 sampai ke-11. Bapak Ibu yang berada di rumah dan dimanapun berada, saudara bisa lihat dalam kitab Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitannya dari antara orang mati. Nah, firman Tuhan hari ini temanya adalah kuasa kebangkitan Kristus. Sebelum kita akan melihat saudara, dua ayat ini, di dalam dunia postmodern sekarang menggoyahkan kekristenan atau menyodorkan berita-berita atau fakta tentang Kristus yang tidak dibangkitkan. Sejak munculnya satu buku yang bernama The Da Vinci Code menjelaskan bahwa di sana iman kita, orang Kristen, orang percaya, bisa digoyahkan. Karena Yesus tidak dibangkitkan. Tetapi apa yang dikatakan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ini menjadi pegangan kita. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Artinya begini, dua ayat ini memberikan penjelasan, menegaskan kepada kita. Pertama, jadi kalau Yesus tidak dibangkitkan atau Kristus tidak dibangkitkan, apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka menyampaikan firman Tuhan tentang Yesus dibangkitkan, itu sia-sia. Baru kedua, di situ dikatakan dalam ayat 14, sia-sia kepercayaan saya dengan saudara. Dua hal ini yang menjadi dasar dalam kehidupan kita sehingga kita percaya bahwa Kristus itu bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kita akan kembali dalam Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10 dan 11 di sana menjelaskan bagaimana kita harus mengenal Yesus dan mengenal kebangkitannya. Bahkan dalam persekutuan, dalam penderitaannya. Supaya kita sama seperti Dia. Sama seperti Kristus. Kebangkitan Yesus bagian dasar iman dari orang
percaya. Itu sebabnya kebangkitan Kristus memiliki dampak yang besar buat saya dan saudara. Kebangkitan Kristus itu membuat dampak yang luar biasa. Bukan hanya saya, tetapi Anda, bahkan semua orang. Timbul pertanyaan di sini, apa dampak dari kebangkitan Yesus? Apa dampak ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga? Kita akan lihat ada 3 jawabannya. Yang pertama kita akan lihat, dampak buat orang percaya ketika Kristus dibangkitkan adalah untuk mengenal Dia lebih dalam. Ayat yang ke-10 kembali saya akan baca, berkata begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Perhatikan, mengenal Dia secara pribadi. Pujian berkata, aku rindu mengenalmu secara pribadi. Kita ingin mengenal Dia, mengenal Yesus secara pribadi, karena cukup jelas, sangat menarik di situ. Dikatakan bahwa mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Di mana kita tahu ketika Kristus dibangkitkan, kita kenal siapa Kristus itu. Bagaimana kita mengenal seseorang dengan nama dia, identitas dia, keberadaan dia, keluarganya, pekerjaannya. Kalau kita tidak dekat dengan dia, bersama dengan dia, kita tidak bertanya dengan dia, kita cuma mengenal nama dia, tetapi kita tidak mengenal lebih jauh, lebih dalam siapa orang. Nah, demikian juga dengan ayat ini menunjukkan bahwa bagaimana kita mengenal lebih dalam siapakah Tuhan, siapakah Yesus itu yang dibangkitkan. Namun saudara, ketika kita mengenal Tuhan lebih dalam, ketika kita mengenal Yesus lebih dalam, tidak mudah. Ada tantangan, ada rintangan yang membuat seringkali kita terhalang untuk mengenal Dia secara pribadi. Bagaimana saudara? Supaya kita mengenal Dia lebih dalam. Kita dekat dengan Dia. Kita pahami isi hati Tuhan. Kita pahami jauh ke dalam siapa Tuhan. Ketika kita mengenal lebih dalam siapa Tuhan, siapa Yesus itu di dalam, jauh ke dalam, ternyata ada yang menghalangi. Yang menghalangi kita mengenal Dia lebih dalam, yaitu dosa. Nah, pertama, untuk mengenal Dia lebih dalam, ternyata seringkali dosa merusak relasi kita dengan Tuhan. Kita mau ingin dekat dengan Tuhan lebih jauh, lebih dalam, tetapi dosa seringkali datang, seringkali mengikuti kita, seringkali ada dalam kehidupan kita, sehingga relasi kita, hubungan kita tidak lebih dalam. Kedua, untuk mengenal Dia lebih dalam, dosa menghalangi pengenalan akan Tuhan. Bagaimana kita mau kenal Tuhan? Kita hidup di dalam dosa dan kejahatan. Bagaimana kita mau ingin kenal Tuhan? Siapakah Tuhan itu? Siapakah Dia secara pribadi? Sedangkan kita masih hidup di dalam dosa dan kejahatan. Tidak bisa. Kita akan tahu siapa Tuhan itu. Baru ketiga, untuk mengenal Dia lebih dalam, ternyata dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Bagaimana kita mau kenal Tuhan?
lebih dalam dan lebih jauh secara pribadi. Sedangkan kita dikatakan bahwa kita jauh dari Tuhan. Doa nggak pernah, baca firman nggak pernah, cerita tentang rohani nggak pernah, cuma sibuk dengan makan, minum, pesta pora, cuma sibuk dengan kesenangan-kesenangan duniawi, cuma sibuk dengan keangkuhan segala macam. Ini yang membuat sehingga kita tidak dapat mengenal Allah lebih dalam. Karena kita jauh. Saya sudah ilustrasikan tadi bahwa bagaimana kita akan kenal orang itu, kita akan pahami siapa dia dan identitas dia, keberadaan dia kalau kita tidak dekat dengan dia. Ketika kita tidak jauh dengan Tuhan, ketika kita bersama dengan Tuhan, kita akan mengenal Dia lebih dalam. Itu sebabnya dosa ternyata membuat kita jauh dari Dia. Yang kedua, apa dampak dari kebangkitan Yesus? Dampak kebangkitan Kristus adalah Yesus memberi kepastian. Yesus memberikan kepastian. Pasti berarti ada jaminan di dalamnya. Pasti memberikan satu pengharapan, satu janji bahwa benar adanya. Coba kita lihat dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-11, berkata, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Menjadikan Yesus pusat hidup kita, menjadikan Kristus sentral kita. Karena apa? Dikatakan bahwa kepastian hidup. Pasti bersama dengan Tuhan. Nah, kebangkitan Yesus memberi kepastian. Ada dua hal di sana. Dikatakan bahwa kepastian memiliki kemenangan. Karena apa? Perhatikan di situ dikatakan bahwa supaya aku akhirnya beroleh kebangkitannya dari antara orang mati. Kalau Yesus bangkit, berarti dikatakan bahwa kita ada kemenangan. Kita berkata, hai maut, di mana senapmu? Iblis dikalahkan, setan dikalahkan. Ada kemenangan yang kita miliki, yang saya miliki, yang saudara miliki. Mengapa? Yesus bangkit. Kalau bicara dengan hidup kita, aplikasi kehidupan kita, dihubungkan dengan pribadi kita, ternyata dikatakan kepastian kemenangan itu, kita nggak perlu banyak khawatir. Siapa yang nggak khawatir dengan kondisi hari-hari ini? Khawatir. Siapa nggak cemas dengan hari-hari ini? Cemas. Siapa yang tidak gelisah dengan hari-hari ini? Siapa yang nggak panik hari-hari ini? Siapa yang nggak takut hari-hari ini? Semua alami ini. Siapapun dia alami ini. Bukan hanya kita, masyarakat biasa, pejabat pun alami ini. Kenapa? Mereka mengantisipasi, mencegah jangan sampai virus ini akan memakan korban lebih banyak. Keadaan situasi tidak menentu, perekonomian bisa mempengaruhi orang berdagang, mempengaruhi orang belanja, mempengaruhi. Terjadi di mana-mana, bukan hanya di Indonesia saja.
Tetapi kepastian Kristus dibangkitkan, dia memberikan kemenangan. Semua hal tadi kita boleh alami, tapi jangan terlalu kita khawatir, cemas terus, gelisah, panik, takut. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan kepastian, jaminan bahwa ada kemenangan dalam hidup kita. Hal yang kedua, kebangkitan Yesus memberi kepastian. Ternyata dikatakan kepastian memiliki pengharapan. Coba kita lihat. 1 Korintus pasal 15. Ayatnya yang ke-20. Satu Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Benar dikatakan Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Yesus. Memberikan pengharapan buat orang percaya. Dikatakan bahwa sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Punya pengharapan. Jangan seperti orang yang loyo, tidak punya gairah hidup, tidak punya semangat hidup. Tetapi milikilah semangat hidup itu, milikilah pengharapan. Saya punya pengharapan dalam Kristus, saya punya pengharapan Yesus dibangkitkan. Supaya iman kita kuat, iman kita menghadapi situasi, kita mampu karena Yesus. Amin. Amin. Saudara yang di rumah, haleluya. Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, apa dampak dari kebangkitan Yesus? Yang pertama, untuk mengenal Dia lebih dalam. Yang kedua, dikatakan kebangkitan Yesus memberi kepastian. Yang ketiga, kebangkitan Yesus menjadikan Yesus pusat hidup kita. Menjadikan Yesus sentra di atas segala-galanya. Menjadikan Yesus segala-galanya dalam pribadi kita. Ya pujian bagi ada satu sobatku yang setia, namanya Yesus. Sahabat sehidup dan semati di dunia ini bisa berlalu, bisa mengecewakan. Tetapi sahabat yang sejati, Yesus itu dikatakan kekasih jiwa. Tiga hal yang kita akan lihat di sana. Kebangkitan Yesus menjadikan Yesus pusat hidup kita. Yang pertama adalah mengubah hidup kita berserah kepada Tuhan. Mengubah hidup kita supaya kita menyerah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang sudah bangkit, aku menyerah hidup. Aku menyerah keberadaanku. Aku menyerah keluargaku kepada. Aku menyerah usahaku yang hari-hari ini lesu. Aku menyerahkan bisnisku yang hari-hari ini lesu. Aku menyerah kepadamu kebutuhanku, keperluanku, ekonomiku, keuanganku, makan minumku. Aku berserah kepadamu karena aku tahu Engkau adalah pusat di mana aku mengadu. Kita bisa cerita kepada orang lain, cerita persoalan kita dengan orang lain,
kita bisa cerita dengan tetangga kita, persoalan kita. Mereka bisa mendengar, mereka menerima apa yang kita keluhkan. Tapi mereka hanya berkata, kasihan, kasihan. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, kita berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencana. Mengapa kita berserah? Karena Kristus itu pusat hidup kita. Yang kedua, kebangkitan Yesus, menjadikan Yesus pusat hidup kita, adalah mengubah cara hidup lama kita menjadi cara hidup yang baru. Cara hidup kita yang lama, yang kurang iman, tambahkan yang kurang percaya, percaya. Yang penakut diberikan keberanian. Yang gak suka berdoa, berdoa. Bersyukur dengan kondisi saat ini, keadaan saat ini. Membuat apa? Kita berkata, Tuhan, aku mau berubah, Tuhan. Aku bertobat, Tuhan. Supaya aku sadar, Tuhan. Ternyata hidup di dalam dunia ini sebentar. Fana ini. Apa yang kita miliki? Apa yang kita bisa lihat hari-hari ini? Mengubah cara hidup lama kita menjadi cara hidup yang baru, yang berkenan kepada Tuhan. Coba kita lihat Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-7 sampai 8. Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Tetapi, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenal akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku dioleh Kristus. Siapa ini? Paulus. Dikatakan yang dulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi. Karena apa? Dia lebih memiliki Kristus daripada segala-galanya. Bahkan dikatakan bahwa yang dahulu kuanggap keuntungan sekarang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus lebih mulia. Karena Kristus melepaskan semuanya itu. Dan dikatakan dia menganggap sampah, tidak ada artinya ketika dia memiliki Kristus. Cara hidup Paulus dia berubah. Orang yang tadinya terikat dengan harta, orangnya yang mungkin pelit, kalau dia mengubah hidupnya lewat kebenaran firman Tuhan, dia tahu bahwa Kristus sudah dibangkitkan, dia ubah hidup. Dia berbagi dengan orang. Hari-hari ini kita sedang belajar bagaimana cara membagi dengan keadaan orang yang sangat membutuhkan. Kita melihat tidak pernah merasakan kesusahan, tidak pernah merasakan kekurangan. Kita belajar loh, berbagi. Cara hidup lama kita menjadi baru, berubah karena Kristus pusat hidup kita. Yang ketiga, kebangkitan Yesus menjadikan Yesus pusat hidup kita karena Dia membebaskan hidup kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 17. 1 Korintus 15 ayatnya ke-57. Tetapi syukur kepada Allah
yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, membebaskan hidup kita, terbebas kita dengan ancaman-ancaman, dengan ketakutan yang saya katakan tadi. Kita hidup bersama dengan Kristus, kita hidup bersama dengan Tuhan. Segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Terbebas hidup kita. Ada kelepasan. Dosa dilepaskan. Ikatan-ikatan lain yang membelenggu hidup kita terlepas. Kenapa? Ternyata dikatakan yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Perhatikan, kemenangan. Kita menjadi orang-orang lebih daripada yang sebelumnya. Oleh sebab itu, mari merayakan hari kebangkitan Kristus. Biarlah kuasa kebangkitan Kristus itu kita alami. Jangan hanya kita berkata, jangan hanya kita bisa cerita, tetapi kita alami itu secara pribadi. Dalam keluarga kita alami itu. Supaya apa? Itu menjadi pengalaman kita. Menjadi kesaksian, testimoni kita. Iman kita semakin diteguhkan, dikuatkan. Karena apa? Pengalaman-pengalaman yang indah itu akan membangkitkan iman orang lain. Sebabnya, biarlah kuasa kebangkitan Kristus itu yang berdampak bukan hanya saya, tetapi buat saudara dan dimanapun Anda berada. Kebenaran firman Tuhan akan senantiasa memberikan pencerahan. Kebenaran firman Tuhan senantiasa akan memberikan motivasi. Kebenaran firman Tuhan akan senantiasa memberikan jalan keluar, solusi buat kita. Itu sebabnya berharaplah kepada Dia, kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan yang sesungguhnya Dia penolong dalam hidup kita. Manusia terbatas adanya, tetapi Dia sanggup menolong hidup kita. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan pujian. Kasih Allah Tuhan sungguh tak terbukti. Kita akan meminta kebenaran Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Allahku sungguhlah terbukti. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan.
selama hidupku, selama hidupku, ku sembah selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, saudara yang berada di rumah yang sementara menonton, apa yang kau alami hari-hari ini? Apa yang kau sedang rasakan hari-hari ini? Semua orang sama mengalami hari-hari ini, kondisi hari ini, siapapun dia. Tapi mari, engkau harus bangkitkan iman, engkau harus bangkitkan keyakinan, engkau berani. Engkau yang tadinya mati, iblis tertawa, iblis senang ketika Yesus bangkit. Tapi ketika Yesus bangkit pada hari ketiga, iblis dipermalukan, iblis dikalahkan. Karena Yesus bangkit, ada kemenangan terjadi di dalam. Bapak Ibu Saudara berkasih, mari engkau bangkit iman, bangkit keyakinanmu, semangat hidupmu. Berkata, Tuhan, aku tidak mau terlena dengan keadaan. Aku tidak mau dikalahkan dengan situasi dan kondisi hari ini. Aku percaya Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus akan menyertai hidupku, rumah tanggaku, usahaku, pekerjaanku, keluargaku, masa depanku. Engkau yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah sekali lagi selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, mari kita taruh di tangan kananmu di dada, tangan kirimu engkau angkat. Kita akan berdoa supaya engkau yakin imanmu kuat dalam hari-hari. Terima kasih Tuhan untuk firman bahwa kami Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dalam dan lebih jauh Tuhan. Situasi tidak dapat mengintimidasi kami, keadaan tidak dapat menekan kami, tetapi satu kepastian lewat firman Tuhan bahwa pusat sentral kami segala-galanya adalah Kristus. Sebabnya Tuhan, bila kepada firman Tuhan akan memberikan motivasi, akan memberikan dorong, akan memberikan kekuatan, iman dan semangat supaya kami tetap setia dengan Tuhan. Situasi apapun yang kami hadapi, kami percaya kuasa kebangkitan Kristus menyertai kami. Pergumulan jemaat, pergumulan umat-umat kami, persoalan yang mereka hadapi, dalam nama Yesus Engkau berikan jalan keluar. Dalam nama Yesus Engkau berikan penghiburan. Dalam nama Yesus Engkau berikan kekuatan. Karena Engkau sumber jawaban dalam setiap persoalan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan sampai hari ini Tuhan, virus COVID-19 ini masih ada di Indonesia Tuhan. Ya Tuhan tolong melalui pemerintah, Presiden Tuhan, menteri yang terkait di dalamnya, seluruh gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, seluruh masyarakat yang membasmi virus corona ini. Tuhan tolong berikan kekuatan. Para dokter, para medis Tuhan, para suster, para perawat, tolong Tuhan. Pasien yang sudah kena virus corona, Tuhan tolong sembuhkan.
Kalau ada keluarga mereka yang dipanggil Tuhan, meninggal karena virus ini, kuatkan, hiburkan mereka Tuhan. ODP, PDP Tuhan, biar Tuhan senantiasa akan memberikan semua jawaban. Supaya Tuhan, kami sebagai warga negara mengikuti aturan anjuran pemerintah. Terima kasih Tuhan, berkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka kerjakan, apapun hari-hari ini, biarlah Tuhan dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan puji nama Tuhan, kami diberkati hari ini. Kami diingatkan, kami dilawat Tuhan, karena Yesus sumber segala galanya dan kebenaran. Dan puji nama Tuhan, dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Akhirnya saudara terkasih, terimalah berkat yang kubur dari Bapa. Kita kasih dan persekutuan dari Tuhan Yesus Kristus, penonton pimpinan daripada Roh Kudus, dengan menyertai kita mulai saat ini esok sampai Maranatha. Tuhan Yesus berkata yang kedua. Demi nama Yesus Kristus, kami akhiri ibadah kebangkitan hari ini. Haleluya. Amin.